Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sukses buat teman-teman semua. Baik, kali ini dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan eh, terkait tutorial Expo versi 8. Namun pada pertemuan ini saya akan fokus untuk memberikan informasi pada salah satu fitur Expo versi 8 yaitu kalkulator RAB, kalkulator cepat RAB. Baik, di halaman menu teman-teman bisa lihat ya, setelah diaktifasi maka di halaman menu kita bisa melihat ada fitur kalkulator cepat di sebelah kanan, itu fast RAB kalkulator versi 1 ya. Fitur ini sebenarnya disiapkan sebagai taksiran awal terhadap nilai RAB. Jadi teman-teman bisa membuat atau memperkirakan sebuah nilai taksiran terhadap sebuah RAB. Pada umumnya, taksiran RAB yang banyak dilakukan masyarakat biasanya menggunakan langsung perkalian luasan terhadap harga satuan, ya, harga satuan taksiran. Ya. Namun di fitur Expo ini sebenarnya hampir sama, namun melingkupi banyak atau beberapa parameter yang menjadi penentu dalam menentukan taksiran RAB. Oke, langsung saja ya. Di fitur kalkulator cepat ini kita bisa melihat di halaman atau pojok atas itu berisi informasi nilai RAB ya. Di atas ini seperti yang saya tunjukkan, ini adalah nilai RAB minimum dan yang saya tunjukkan sekarang adalah nilai RAB maksimum. Nah, jadi kisaran nilai RAB itu berada di antara angka ini dan angka ini. Kemudian nilai upah itu akan terlihat di sini ya. Ini adalah nilai upah tertinggi, kemudian nilai upah terendah. Begitupun juga untuk item bahan, yang di atas adalah item tertinggi dan di bawah adalah item terendah atau minimum. Begitupun alat, seperti itu. Kemudian ada beberapa parameter yang mempengaruhi dalam penentuan nilai taksiran ini. Yang pertama adalah acuan provinsi, harga acuan provinsi. Ya, nah, secara umum harga acuan setiap provinsi terhadap taksiran RAB itu bervariasi. Jadi di database ini sudah tersedia sekitar 38 provinsi. Kemudian parameter yang kedua adalah jenis bangunan, terdiri dari rumah, ruko, kantor, dan gedung. Ya. Jadi ini adalah jenis bangunannya, apakah rumah, ruko, kantor, atau gedung. Kemudian parameter yang ketiga yaitu grade bangunan, terdiri dari grade sederhana, standar, mewah, dan high class. Ya. Tentu nilai grade ini juga akan mempengaruhi sebuah nilai RAB. Ya, tentunya kompleksitas bangunan juga akan mempengaruhi nilai RAB. Kemudian parameter selanjutnya adalah mutu bahan. Ya, secara umum mutu bahan yang digunakan dalam penentuan dalam proyek RAB, dalam proyek konstruksi tentunya sangat signifikan mempengaruhi nilai RAB. Dalam hal ini ada mutu bahan biasa, standar, dan luxury. Kemudian mutu struktur. Mutu struktur juga sangat mempengaruhi terhadap nilai RAB. Ya, ada mutu struktur sederhana, standar, dan mutu struktur tahan gempa. Tentu variabel-variabel ini juga akan sangat mempengaruhi nilai dari RAB. Kemudian parameter yang terakhir yang signifikan mempengaruhi adalah
volume atau luasan dari bangunan. Ya, di sini kita dapat memasukkan nilai volume bangunan untuk luasan lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Dan setiap luasan pada lantai, masing-masing lantai itu mempunyai koefisien-koefisien tersendiri terhadap nilai RAB. Jadi, setiap parameter ini kami sudah buatkan dan teman-teman dapat lakukan proses pemilihan dan melakukan taksiran RAB. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa data-data ini dikumpulkan dari data-data empiris dari tim kami yang telah menyusun RAB. Ya, meskipun bahwa pada kondisi aktual bahwa tingkat akurasi dalam perhitungan taksiran RAB ini ya tentu ada nilai toleransi. Pada toleransi pada umumnya adalah sekitar 10-20%, ya. Nah, namun untuk perhitungan secara detail tentu kita membutuhkan perhitungan rinci menggunakan penyusunan di Bill of Quantity pekerjaan dengan menentukan uraian pekerjaan dan volume dan analisa harga satuan pekerjaan tersebut. Oke. Baik teman-teman, langsung saja bagaimana cara menggunakan kalkulator taksiran ini. Ya, sebagai contoh, saya akan menggunakan salah satu provinsi. Ya, saya pilih Sulawesi Selatan. Ya, kemudian saya pilih jenis bangunan. Oke, tadi saya sudah memilih harga acuan provinsinya adalah Sulawesi Selatan. Ya, kemudian jenis bangunannya adalah rumah. Saya ingin melakukan taksiran terhadap bangunan rumah. Kemudian grade bangunan saya pilih standar, yaitu kompleksitas bangunan itu cukup yang standar. Namun kita juga bisa memilih yang mewah. Ya, kebetulan saya pilih yang standar. Ya, hanya konsep minimalis, rumah minimalis itu adalah yang standar. Kemudian saya coba memilih untuk bahan standar juga, ya, yang umum standar, menggunakan material standar. Kalau menggunakan material luxury itu biasanya adalah material-material impor, ya. Kemudian mutu struktur juga saya pilih standar, ya. Ya, meskipun teman-teman bisa memilih yang sederhana maupun tahan gempa, ya, pada di area-area yang kondisi gempa ya perlu dipertimbangkan, maka pilihlah mutu struktur tahan gempa. Saya pilih standar ya. Oke. Kemudian saya akan masukkan luasan bangunan yaitu 100 ya untuk lantai 1 ya, dan 80 untuk lantai 2 ya. Maka ini adalah bangunan tipe 180 2 lantai. Maka saya akan mendapati nilai taksiran RAB saya yaitu sekitar 856 juta sampai 1 M. Ini adalah taksiran RAB-nya, ya. Kemudian perkiraan nilai upah yaitu sebesar 237 sampai dengan 289. Ya. Kemudian taksiran nilai bahannya itu berkisar antara 576 sampai 702. Kemudian penggunaan alat yaitu sekitar 42 sampai 52. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Ya. Ya. Oke, jadi sangat mudah digunakan ya. Nanti teman-teman juga bisa mencoba di area atau provinsi masing-masing, kemudian koefisien jenis bangunan, rumah, ruko, dan lain, kantor juga boleh. Oke. Kemudian grade bangunan juga bisa dipilih ya, dan mutu bahan, mutu struktur juga bisa disesuaikan.
Oke, saya kira itu yang penting teman-teman. Baik, saya kira cukup untuk tutorial penggunaan kalkulator taksiran RAB-nya. Sekian dan Assalamualaikum dan salam sukses buat teman-teman semua.